Bali, suku di Indonesia yang dikenal dengan daya tarik tradisinya. Dimanapun mereka berada, masyarakat suku Bali selalu menjunjung tinggi tradisi dan budayanya. Di Sumatera Utara, komunitas masyarakat Bali juga tersebar di beberapa daerah. Momen-momen perayaan Hari Besar Agama adalah saat di mana komunitas masyarakat Bali yang ada di Sumatera Utara berkumpul. Upacara melasti, yaitu ritual penyucian alam dan diri yang dilakukan masyarakat Bali penganut agama Hindu di Pantai Cermin, Sumatera Utara baru-baru ini, seolah membawa saya ke Pulau Dewata. Saat ini saya sedang berada di Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sedang berlangsung upacara melasti, yaitu salah satu rangkaian ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali yang ada di Sumatera Utara dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Lihat suasananya, benar-benar seperti ada di Bali. Masyarakat Bali sudah ada di Sumatera Utara sebelum kemerdekaan. Tahun 1963, ketika Gunung Agung di Bali meletus, populasi masyarakat Bali di Sumatera Utara bertambah. Ratusan jiwa masyarakat Bali dipindahkan dan dipekerjakan di sejumlah perkebunan di Sumatera Utara. Ketika kontrak selesai, sebagian pulang ke daerah asal. Namun tidak sedikit yang memilih menetap. Masyarakat Bali yang menetap inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya kelompok masyarakat Bali di Sumatera Utara. Pak Gusti Pastika, Ketua Sukaduka Dirgayusa atau Paguyuban Masyarakat Bali Sumatera Utara, menjelaskan kepada saya tentang keberadaan masyarakat Bali di Sumatera Utara hingga saat ini. Ceritanya itu semenjak tahun 1963 ketika ada bencana Gunung Agung meletus di Bali, itu oleh Bapak Presiden kita, Pak Soekarno waktu itu, ditransmigrasikan kemari. Jadi mereka ditempatkan di perkebunan ya. Sehingga itulah mungkin waktu itu mereka masih remaja, terus berumah tangga, sekarang turun-temurun mereka berada di sana. Jadi semenjak tahun 1963 yang lalu. Nah, itu khusus Langkat ya. Sampai sekarang ya, yang terakhir saya kira ada 40-50 kakak mereka di sana. Dan mereka berada di bawah pusat Medan ya. Jadi ada apa-apa komunikasi tetap sama kami. Tentu di dalam mengembangkannya nggak jauh berbeda dengan kita di Medan lah. Mereka di situ budaya Bali ya dipertahankan. Bertetangga juga mereka baik-baik di sana ya. Dan ada juga pura kita di sana 2. Jadi mereka anak-anak sekolah agama juga ada di sana, guru-guru agama kita juga ada. Dan setiap ada acara sana kita juga sana ikut sembahyang lah gitu. Penjelasan Pak Gusti membuat saya tertarik untuk melihat komunitas masyarakat Bali yang ada di Kabupaten Langkat. Menurut informasi, di kampung ini hidup kelompok masyarakat Bali yang masih meneruskan tradisi budayanya. Menuju Kampung Bali ternyata bukan perjalanan mudah. Kampung Bali di Kabupaten Langkat ini termasuk daerah yang cukup terisolasi. Belum ada sarana jalan dan transportasi yang memadai. Untuk mencapai desa, harus menyeberangi Sungai Wampu dengan menggunakan rakit. Dari Sungai Wampu ini, Desa Cipta Dharma, tempat Kampung Bali berada, masih harus ditempuh selama lebih kurang 1 jam lagi. Perkebunan sawit milik rakyat menjadi teman di sepanjang jalan. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya saya sampai di Kampung Bali. Meski pemerintah sudah mencanangkannya sebagai desa budaya dan wisata, tapi perhatian untuk desa ini masih terlihat minim. Nah, sekarang saya sudah sampai di Kampung Bali yang berada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Desa ini sudah dihuni oleh masyarakat Bali sejak tahun 1970-an. Bagaimana keadaannya sekarang?
Yuk kita lihat. Masyarakat Bali yang tinggal di perkampungan ini hidup dari bertani. Mereka menanam sawit dan juga karet. Pada awalnya kampung Bali hanya dihuni oleh 5 orang. Tapi kini kampung Bali telah didiami oleh 40 kepala keluarga suku Bali. Luasnya pun bertambah dari 2 hektar menjadi 200 hektar. Berada di Kampung Bali, Kabupaten Langkat ini benar-benar seperti ada di Pulau Dewata. Rumah-rumah masyarakat didesain dengan ciri arsitektur Bali. Beberapa rumah memiliki tempat ibadah di halaman rumah. Nah, untuk mengetahui tentang Kampung Bali ini, saya berkunjung ke pura. Kampung Bali di desa ini dipimpin oleh seorang pendeta atau pemangku bernama Idewa Putudana. Mangku, radio banget dah. Om Swastiastu. Awal mulanya saya berangkat dari Pulau Bali tahun 1963, korban bencana Gunung Agung. Yang kami tuju adalah ke perkebunan PPP 2 Tanjung Gabus, dikontrak 6 tahun. Jadi selesai masa kontraknya 6 tahun, maka ditambah kembali 6 tahun lagi, maka terjadi 12 tahun. Belum sampai mencapai 12 tahun, maka kami sudah mohon pensiun. Jadi permohonan itu dikabulkan oleh perkebunan. Maka tahun 1973 kami pemohon melalui Parisada Hindu Dharma yang berada di Medan. Maka tinjau punya meninjau, terjadilah dapat kami di kampung ini, letaknya di Kabupaten Langkat. Setelah tahun 1973, maka mulailah tahun 1974 warga kami datang ke kampung ini. Pura adalah kebutuhan penganut agama Hindu, termasuk masyarakat Bali yang baru saja membuka kampung di Desa Payatusam di Kabupaten Langkat ini. Maka pekerjaan pertama yang mereka lakukan setelah mendiami kampung ini adalah membangun pura, tempat suci untuk melakukan peribadatan. Inilah bangunan yang kami maksud tadi. Inilah berdirinya suatu padmasana. Padma artinya asana, tempat duduk. Tempat duduknya Sang Yang Widi Wasa. Maka kami menyimboliskan inilah perjuangan kami yang kami ceritakan tadi itu, inilah terjadinya bangunan suci kami. Pura bagi masyarakat Kampung Bali selain tempat beribadah juga sebagai tempat untuk berkumpul. Pura juga menjadi tempat mereka untuk meneruskan tradisi. Kebetulan saat saya datang, masyarakat Kampung Bali sedang melakukan persiapan upacara Mecaru, yaitu ritual pembersihan diri menyambut Hari Raya Nyepi. Persiapan dilakukan oleh semua orang, mulai dari anak muda hingga orang tua. Halo, boleh gabung ya? Boleh. Sambil ngajarin di sini anak-anak. Oh iya, ini sedang buat apa ini, Nek? Bikin cerawes namanya. Untuk apa itu? Untuk canang, untuk ajuma. Gitu. Gimana caranya? Boleh ajari saya? Boleh ini. Saya ajarin kok. Haha, gimana, Nek? Bu Pandai. Oh ya Pak, gimana sih cara kita masyarakat Bali yang ada di sini tuh untuk tetap bisa mempertahankan budaya dan tradisi kita di daerah perantauan ini? Itu begini, sekarang kita sudah mulai mempelajari dan kita membentuk juga muda-mudi. Kapan lagi kita akan menurunkan adat maupun budaya kita kepada generasi muda? Sekarang lah. Maka di sini kita campurkan
ada orang tuanya, ada generasi mudanya, supaya generasi muda ini memahami bidang alat-alat upacara, ritual, maupun budaya. Ya, Pak Pemangku benar. Generasi muda harus dipersiapkan jika tidak ingin kampung Bali dan tradisinya sirna. Ya, terutama itu yang kita utamakan tentang kekompaan. Kekompaan di mana muda-mudi, baik itu cewek, baik itu laki-lakinya, itu seluruhnya kita kompakkan terlebih dahulu. Ya. Apabila udah kita semuanya kompak, barulah di situ kita mulai setiap hari Minggu melakukan suatu kegiatan. Nah, seperti inilah, menjahitan, tari-tarian, pembuatan plakat, dan yang lain-lainnya. Untuk dari itulah kita biar lebih mengetahui apa kegiatan-kegiatan kita seterusnya yang akan kita ambil. Untuk melanjuti dari orang-orang tua kita yang sudah tidak mampu ataupun sudah bisa dikatakan dingsir gitulah, untuk meneruskan. Saya melanjutkan perjalanan lagi. Saya ingin melihat kampung Bali lebih dekat. Karena bertepatan dengan kegiatan upacara Mecaru, maka hari ini masyarakat Bali di kampung ini sibuk dengan persiapan yang harus dilakukan. Selain di pura, persiapan juga dilakukan di masing-masing rumah. Sore hari, tiba waktu upacara Mecaru. Mecaru atau pembersihan kampung ini dilakukan di perempatan jalan. Di perempatan jalan di kampung ini, persiapan sudah dilakukan. Masyarakat Hindu Bali yang ada di kampung ini sudah berkumpul dan siap untuk melakukan upacara. Bunga, buah, dan persembahan untuk kegiatan mensucikan kampung telah ditata rapi. Upacara Mecaru dipimpin oleh pemangku atau pendeta. Dalam upacara ini, warga kampung Bali memohon agar Sang Pencipta mengusir segala bentuk kejahatan yang ada di kampung ini dan memberikan kebaikan untuk mereka. Upacara Mecaru diakhiri dengan membuang simbol kejahatan ke sungai. Dengan demikian, pada tahun baru Saka esok, penduduk kampung Bali ini sudah siap untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Dengan demikian, pada tahun baru, penduduk kampung Bali ini sudah siap untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Tidak terasa, waktu telah berganti malam di kampung Bali, dan kampung Bali masih terus berdenyut. Bulan Mati atau Tilem adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali setiap bulannya. Dan kali ini adalah malam bulan Tilem dilakukan, bertepatan dengan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Kampung Bali layaknya Pulau Bali, tak pernah sepi dari kegiatan agama dan tradisi. Tradisi adalah kekayaan budaya Bali yang perlu diteruskan dimanapun masyarakat Bali menginjakkan kaki. Sebab dari tradisi, anak cucu dapat belajar dan melanjutkan generasi.